Rawit Ramadan wong IT, teman ngabuburit, bahas IT tanpa sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng aku Ocha di sini di Rawit Ramadan Wong IT. Gimana nih, kita udah mulai masuk episode keempat ya. Episode kali ini kita bakal bahas yang agak berat tapi tetap dibawa santai aja ya. Pada penasaran gak kita bahas tentang apa nih? Kali ini kita bahas tentang programmer. Nah, di sini of course aku nggak bakal sendirian dong. Kita bakal ditemenin Teh Gina. Halo Teh. Halo, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Gimana Teh? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Gimana nih? Udah Ramadan di minggu keempat, lancar-lancar aja kan Teh? Alhamdulillah lancar. Udah ada rencana mau mudik-mudik gitu nggak Teh? Semoga bisa mudik sih ya Mbak. Soalnya udah 2 ya, tahun bisa ini. mudik. Oh berarti udah habis. 2 tahun nggak mudik ya Teh ya? Iya, selama pandemi kan nggak boleh. Jadi Nggak boleh. Sendirian aja berarti di Bandung? sama keluarga. Cuman kan Oh, ada keluarga keluarga. besar di Jogja. Oke. Nah, kali ini kita bahas tentang apa programmer harus pintar matematika. Wah, ini pasti yang senang sama coding-codingan gitu ya. Mungkin bakal tertarik. Atau mungkin, kok aku pintar matematika tapi aku nggak jadi programmer. Ini nih, pertama-tama aku mau nanya dong Teh, gimana sih perjalanan awal mulanya Teh Gina itu memilih jadi programmer? Iya, awalnya itu di zaman sekarang kan yang lagi istilahnya itu komputer. Tapi dulu saya nggak mikir kalau komputer itu tentang programmer atau apa gitu. Cuman semakin kesini semakin kita harus bisa komputer. Nah, jadi akhirnya coba kuliah, dan ketika kuliah dipertemukan dengan coding tuh ya bukan nggak bisa mundur ya, kayaknya udah telat untuk mundur gitu, jadi tetap maju. Jadi mau nggak mau harus tetap maju terus ya Teh ya? Iya, istilahnya kalau udah nyemplung tanggung basah ya sekalian berenang aja gitu Mbak. Iya, widih. Tapi waktu awal-awal ketemu sama coding-codingan gitu kaget nggak sih Teh? Sempet agak pusing, terus apa gitu ya ini, terus kok kayak gini ya kuliah komputer. Tapi ya itulah, enjoy aja, terus nikmati aja. Kesini-sini merasa wah ternyata komputer itu ada di segala bidang ya, kita jadi merasa unggul aja gitu. Iya, benar. Teh mau nanya nih, bener nggak Iya. sih mitos tentang programmer harus jago matematika? Oke, itu mitos yang melegenda banget di programmer. Jawabannya itu nggak harus jago Nggak matematika. Iya. Untuk jadi programmer ya yang penting kita punya basic aritmatik ya. Terus yang paling penting di programmer itu tentang logika berpikir. Jadi kan coding itu adalah serangkaian pernyataan logis yang nanti kita tuliskan dalam bentuk kode atau bahasa pemrograman. Jadi nggak harus jago matematika sih Mbak. Soalnya kan aku penasaran juga Teh, kalau misalnya mitosnya itu bener kan, aku kan pintar matematika tapi kok aku nggak jadi programmer ya. Terus aku jadi penasaran nih Teh, kan kalau misalnya tadi kan Teh Gina bilang harus pintar aritmatika dan lain sebagainya. Nah berarti kalau misalnya
Contohnya itu kayak gamenya Angry Bird tuh. Nah, misal kalau dari situ tuh ada ilmu matematika apa sih yang bakal diterapin gitu teh? Oke, pertama secara spesifik itu programmer banyak bidangnya ya Mbak, banyak bidang khusus gitu. Misalnya ada data engineer, machine learning engineer, web developer, ada mobile developer, game engineer. Nah, semuanya itu dan masih banyak ya. Jadi programmer itu nggak tok. Gak cuma satu doang ya? Iya, banyak sekali dan luas banget. Nah, dari semua bidang tersebut gitu, tentu teknologi, keahlian, sama matematika yang kita pakai juga itu berbeda. Nah, seperti yang Mbak tanya tadi, kalau itu kan game. Nah, dalam game, pembuatan game atau game engineer itu harus bisa kayak matrix, vektor, terus juga jadi ilmu yang dipakai, ilmu matematikanya jauh lebih berat ya gitu dibandingkan saya misalnya yang web developer gitu. Nah, tadi itu kan kalau untuk di programmer sendiri, Teh Gina bilang ada kayak beberapa pecahan gitu kan. Nah, itu nanti tuh cara memilihnya itu gimana sih, Mbak? Menurut pengalaman saya sih Mbak, itu tergantung minat ya, minat dari kita mau fokus kemana. Karena kayaknya bukan nggak mungkin, jarang sekali yang bisa ahli di semua bidang gitu ya, nggak ada yang ahli di semua bidang. Jadi kalau misalnya Mbak mau jadi programmer nih, ternyata suka dengan seni dan bisa ngegambar gitu, mungkin di UI UX nantinya menggambar icon-icon di games. Kalau ini ya Teh, misal nih ya pelajar coding. Nah, terkait coding ini apakah harus paham sampai ke jago matematika terlebih dahulu, terus baru bisa pemrograman, atau tuh bisa langsung belajar pemrograman tanpa belajar matematika terlebih dahulu? Jadi tadi nggak di semua bidang ya kita harus jago matematika. Nah, sekarang gimana nih kalau misalnya kita bukan nggak bisa sama sekali, sedikit banget bisa matematikanya. Itu bisa sambil jalan kita belajar, tapi lebih baik kalau yang dia bisa basic matematika itu jauh lebih cepet nanti dalam menulis pernyataan-pernyataan logis, coding-codingnya, dibanding yang tidak belajar jago matematika gitu. Tapi dengan seiring berjalannya waktu dia terus mengasah, terus ngoding, terus latihan, itu lama-kelamaan bisa gitu. Alah, bisa karena biasa ya Teh ya? Iya betul Mbak. Apalagi ditambah dia misalnya memilih programmer yang nggak banyak hitungan matematikanya. Nah itu kan bisa lebih cepat, bisa lebih nggak lama gitu dibanding dia memilih bidang yang banyak hitungannya. Nah, menurut Teh Gina sendiri nih, apa sih kelebihan yang diperoleh dari seseorang yang jago matematika dalam membuat program dibandingkan dengan orang yang gak jago matematika? Dari semua bidang yang tadi kan matematikanya nggak sama ya, ada yang harus jago, ada yang nggak begitu. Nah dari semua bidang itu kan yang paling penting dalam matematikanya itu dia bisa berpikir logis atau mampu memecahkan masalah, problem solving, kemampuan berpikirnya atau logikanya kuat gitu. Nah dibanding yang tidak jago matematika, itu lebih kurang kritis gitu dalam logikanya. Nah yang pintar matematika itu biasanya lebih teliti, lebih kritis, lebih kemampuan menemukan pola-polanya itu cepat gitu.
bukan berarti yang nggak jago nggak bisa, cuman lebih cepet yang pintar matematika karena dia udah terbiasa gitu dengan ketelitian, Iya. hitungan. Pernah nggak sih tadi kan misalnya yang lebih pintar matematika itu pasti lebih teliti dan lain sebagainya. Nah, tapi pernah nggak sih salah hitungan atau mungkin kurang teliti gitu, jadi apa yang dibuatnya itu masih ada salahnya atau kurangnya atau gimana gitu, memungkinkan nggak sih Teh? Ya pasti Mbak. Pasti kayak ya kadang ada aja gitu yang kurang dikit, salah dikit, atau hitungannya kurang tepat ya, atau logiknya gimana. Tapi yang paling penting sih logiknya itu kita dalam memecahkan masalah. Kalau masalah hidup bisa dipecahkan nggak Teh dengan coding? Itu dengan sabar. Kali aja kan. Nah, menurut Teh Gina nih ya, apa sih suka dukanya tuh yang sering dialami programmer? Pertama itu kalau error di weekend dan aplikasinya harus segera dibenerin. Padahal kita lagi ada di luar gitu. Itu aduh kayak langsung harus cari laptop aja gitu. Itu dukanya untuk jadi programmer, jadi harus siap nge-fix bugs kapanpun ketika aplikasi itu digunakan. Tapi sukanya, alhamdulillahnya ya karena programmer ini kebutuhannya tinggi sedangkan programmernya sedikit, jadi kalau banyak tawaran-tawaran gitu lah ya Mbak ya. Kadang Abis ini ini aja gantiin Teh Gina nih jadi programmer. boleh Pak sini. Iya, karena ketersediaan programmer yang sedikit, tapi kebutuhan apalagi di zaman pandemi gini kan semuanya udah go online. Benar. Apalagi jualan semua online, jadi alhamdulillah gitu. Laris gitu pekerjaan programmer ya. Iya. Wah, Teh, BTW aku tuh penasaran deh, bener gak sih mitos-mitos kayak katanya programmer itu ya mereka itu satu antisosial, dua suka kesepian, menyendiri gitu, terus ketiga kayak beban mentalnya gitu banyak gitu, bener gak sih Teh? Kalau saya pribadi sih ya emang enggak suka banyak ngomong karena iya karena apa ya, kalau error kan ya udah kerjain aja gitu, terus jadinya ke lingkungan itu nggak banyak apa ya, pengennya tap gitu kerjain apa, iya jadi gak suka kayak bertele-tele gitu. Kalau saya biar pribadi cepat ya kelar juga gitu ya. iya. Berarti kalau misalnya ngerjain satu project gitu Teh, harus benar-benar fokus. Iya, fokus, terus juga koordinasi sama partner timnya, harus benar-benar di list gitu. Fokus apa aja kebutuhannya, apa aja yang mesti dikerjain, apa aja yang dibutuhkan. Tapi kalau digangguin teman di sebelahnya gitu masih bisa bercandaan nggak Teh? Atau Teh Gina marahin gitu? Iya masih Mbak, programmer itu manusia. Masih suka bercanda sih, meskipun jarang-jarang ya ngomongnya. Kalau gitu makasih banyak ya Teh Gina udah mau join di podcast kali ini. Makasih udah sharing-sharing banyak hal, mungkin juga ada
orang-orang di sana yang ingin belajar tentang pemrograman tapi nggak tahu harus mulai dari mana, atau kayak ketakutan-ketakutan yang itu tadi, yang aku nggak bisa matematika nih, tapi aku pengen jadi programmer, bisa nggak ya gitu. Mungkin di sini udah kejawab ya teman-teman, kalau ternyata emang ada beberapa bidang yang nggak harus mempunyai ilmu matematika yang terlalu deep. Terlalu deep. Tetap semangat yang mau jadi programmer. Maju terus pantang mundur ya Teh ya. Maju terus pantang mundur. Oke, makasih ya Teh Gina. Selamat berbuka puasa. Kita bakal kembali di podcast selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum Teh. Terima kasih Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rawit Ramadan wong IT